Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Tuhan. Kau Allah yang selalu ku percaya, Kau Allah yang selalu ku andalkan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Kaulah Allah yang ku percaya, Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang dahsyat dan perkasa. Kau sanggup mengadakan segala mujizat, segala perkara ajaib. Hanya Engkau saja Tuhan, hanya Kau yang mampu, hanya Yesus, hanya Tuhan saja. Kau Allah yang ajaib, Kau selalu ada bagi kami, Kau selalu ada bagi kami. Di setiap langkah kami, di setiap perbuatan kami,
di setiap ucapan kami percaya Kau selalu menyertai. Yesus Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima urapan-Mu, kami terima lawatan-Mu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, kami terima kuasa-Mu, kami terima urapan-Mu, kami terima lawatan-Mu Tuhan. Dari tempat maha tinggi Kau mengalirkan kuasa-Mu hanya bagi kami, hanya untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Biar pagi hari ini pagi yang indah, pagi yang cerah, kita bisa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur
Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi reda. Lalu kata mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Puji nama Tuhan, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, yang dinamakan badai hidup itu ternyata tidak memandang apapun status kita, apapun kedudukan kita. Kita pasti mengalami yang disebut badai masalah dalam kehidupan kita ini. Semakin lama kita hidup dalam dunia ini, semakin besar kemungkinan kita menghadapi badai masalah. Saudara dikasih Tuhan, kita pernah mendengar atau mungkin kita melihat secara fakta bahwa beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ada beberapa daerah yang mengalami bencana. Seperti ada bencana banjir, ada bencana longsor, ada bencana gempa bumi, bahkan ada bencana kebakaran, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi, yang kita lihat, yang mungkin kita dengar. Banyak juga rumah yang rusak sehingga mengakibatkan banyak kerugian, dan banyak juga rumah yang roboh, dan banyak juga yang luka-luka, bahkan tidak sedikit yang meninggal karena reruntuhan bangunan rumah mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, dan inilah sebuah fakta yang terjadi, yang kita lihat di hadapan kita. Itulah sebabnya kita tidak lepas dari badai hidup yang kita alami. Sekalipun kita orang percaya atau orang yang beriman, yang dekat kepada Tuhan, yang dinamakan badai hidup itu kita pasti alami. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Tuhan kita Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan Tuhan yang mengasihi kita, mengasihi umatnya. Tuhan sanggup menolong umatnya dari tengah badai kehidupan itu. Seberat apapun yang kita hadapi, Tuhan kita Tuhan yang sangat luar biasa untuk menolong kita. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan ketika mereka ada dalam perahu yang kemasukan air laut karena taufan, sehingga mereka dalam bahaya. Mereka di dalam perahu, mereka dalam bahaya karena air laut sudah masuk ke dalam perahu mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dialami murid-murid Tuhan Yesus itu sebuah gambaran badai kehidupan kekristenan kita yang kita alami saat-saat ini. Saudaraku, badai yang begitu besar yang terjadi, apalagi di masa yang kita sudah alami sampai hari ini terjadi, yang dikatakan virus COVID-19 yang melanda beberapa negara, termasuk di negara kita, negara Indonesia. COVID itu membuat perekonomian kita menurun tajam. Bahkan pada waktu itu sekolah-sekolah ditutup sementara, termasuk gereja Tuhan, gereja tempat ibadah ditiadakan sementara. Dan banyak juga yang mengalami ketakutan sampai hari ini. Segala cara sudah banyak dilakukan untuk mencari jalan keluar. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, sampai hari ini COVID itu masih terjadi. Walaupun mungkin sudah berkurang, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, bagi Indonesia, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menghadapi badai kehidupan ini. Karena kita ada dan pasti ada di dalamnya. Yang pertama yang harus kita lakukan, firman Tuhan katakan, jangan takut. Saudaraku, di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan, jangan takut. Kalau Tuhan berkata jangan takut, saya yakin Tuhan akan bertindak melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Ketika Tuhan katakan jangan takut, kita tidak perlu takut terhadap badai apapun yang kita alami. Badai kehidupan, masalah yang kita hadapi. Sebesar apapun badai itu, sebesar apapun badai yang kita alami saat ini, tidak perlu takut. Kalau kita takut, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan sukacita. Sebesar apapun badai kehidupan yang menghimpit kita, kita tidak perlu takut. Karena kita yakin Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan damai sejahtera kepada kita. Itulah pertolongan Tuhan. Kita punya Allah yang berkuasa. Dia Allah yang dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 dikatakan di sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami badai kehidupan yang menakutkan, Tuhan katakan, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Semua yang terjadi yang kita alami dalam hidup ini, semua atas seizin Tuhan. Dan oleh sebab itu, Tuhan sampaikan kepada kita ketika kita tidak mengalami ketakutan, ketika kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Saya percaya, saya yakin, saudara dikasih Tuhan, badai apapun yang kita alami, Tuhan pasti menolong kita, saudara dikasih Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran kita dari ketakutan, sehingga kita dapat berjalan dalam badai kehidupan yang kita alami. Percayalah, Tuhan tidak pernah menutup mata ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita mengerti tentang firman Tuhan yang dikatakan jangan takut, Tuhan pasti menjaga kita, semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengerti, dikatakan di sana, di mana ada ketakutan, di situ tidak ada ketenangan. Di mana ada ketakutan, di situ tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Oleh sebab itu Tuhan sudah sampaikan kepada kita, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, sebab Tuhan pasti menyertai kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, tetap tenang dan percaya. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Begini firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan bertobat dan tinggal diam dalam Tuhan, di dalam Tuhan, kita pasti diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, bertobat, mengakui dosa di hadapan Tuhan, dan tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Bertobat, berbalik dari yang lama, masuk kepada yang baru. Saudara dikasih Tuhan. Dan tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Dan tetap tenang dalam Tuhan. Kita pasti berkemenangan untuk melewati badai kehidupan yang kita alami. Tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Dengan tenang, kita akan mendapatkan kemenangan untuk melewati
badai hidup ini, saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita bisa bertahan, untuk menghadapi badai kehidupan ini. Dan yang ketiga, berdirilah teguh. Tuhan ingin supaya kita, walaupun kita di tengah-tengah badai itu, kita tetap berdiri teguh bersama Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak perlu takut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan Tuhan ingin supaya kita tetap berdiri teguh, tegap, tidak goyah. Apapun yang mungkin yang kita hadapi, kita tetap teguh, kita tidak goyah bersama Tuhan. Pekerjaan Tuhan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Saudaraku, meskipun berada di tengah badai persoalan ini, demi persoalan yang kita hadapi, tetaplah berdiri teguh dalam Tuhan, dalam kuat kuasa-Nya, supaya kita mencapai kemenangan, ketenangan, karena Yesus Kristus yang menopang hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya, sekalipun kita berjalan dalam badai hidup ini, kita tetap berjalan melewatinya, sebab Tuhan pasti memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan, untuk kita tetap berdiri bersama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Dikatakan di sana, tidakkah kau tahu dan tidak kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, Dia yang memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap mereka, berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya saudara dikasih Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru untuk berdiri teguh, berdiri tetap di tengah badai kehidupan. Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Dia melintasi badai yang hebat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu Raja Wali, semakin badai kencang, semakin dia naik lebih tinggi. Semakin badai kencang, semakin dia naik lebih tinggi lagi. Begitupun kehidupan orang yang percaya pada Tuhan. Harus semakin dekat, harus semakin melekat kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Allah dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita semakin dekat, semakin melekat, sekalipun ada badai yang menggoncangkannya, dia tidak akan pernah jatuh, dia tidak akan pernah bimbang, dia tidak pernah takut. Karena ada pertolongan di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini, percayalah ketika engkau bersama dengan Tuhan untuk menghadapi apapun goncangan dalam hidupmu, apapun goncangan dalam keluargamu, apapun goncangan dalam pekerjaanmu, percayalah ketika kita dekat dan melekat kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong, memberikan kekuatan kita untuk menghadapi semuanya itu. Dan kita dikatakan kita lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Allah dan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Ketika kami mau melakukan semuanya itu, kami percaya Yesus pasti memberkati kami. Tuhan pasti menolong kami, sekalipun kami mungkin menghadapi badai yang begitu berat, goncangan yang begitu berat. Tapi kami percaya kepada Yesus. Ketika kami orang yang percaya dan dekat dan melekat kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kami, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan, ketika kami mau melakukan aktivitas kami, Tuhan kami serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Apapun yang kami sentuh, apapun yang kami kerjakan, Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan, dan terima kasih buat pemulihan. Pagi hari ini kami bersyukur, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.